Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Ar-Rafiq Official. Sahabat fillah, apa kabar? Semoga saat menyimak video ini Anda semua ada dalam ketaatan, sehat walafiat, bahagia dunia dan mendapatkan kebahagiaan akhirat juga, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun sebelum lanjut, aktifkan dengan lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video terbaru dari channel YouTube Ar-Rafiq Official seputar doa, amalan dan juga hasanah pengetahuan tentang Islam. Adapun bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like, bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat lagi. Mendirikan sholat 5 waktu merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap mencontohkan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu terbaik. Salah satunya adalah sholat di awal waktu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayah, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan umatnya untuk melakukan sholat di awal waktu. Hal itu sebagaimana yang bersumber dari hadis. Hadis tersebut berbunyi, wa an Ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali as-salatu fi awwali waktiha. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling baik, amalan yang paling afdal adalah mendirikan sholat 5 waktu di awal waktu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Namun demikian bukan berarti orang yang mendirikan sholat selain di awal waktu menjadi orang yang tercela. Islam merupakan agama yang mendidik umatnya dalam keragaman. Selama keragaman itu sama-sama mengandung niat kebaikan baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar. Hal itu sebagaimana diterangkan dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah karya Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Qaf. Beliau membagi 6 waktu sholat yang meliputi waktu utama, waktu pilihan, waktu mubah ataupun boleh, waktu haram, waktu uzur, dan waktu darurat. Ternyata anjuran tersebut sangat luar biasa. Secara akademis, menurut para ahli, setiap perpindahan waktu sholat bersamaan dengan terjadinya perubahan tenaga alam dan dirasakan melalui perubahan warna alam. Kondisi tersebut dapat berpengaruh pada kesehatan psikologis dan lainnya. Berikut ini kaitan antara sholat di awal waktu dengan kondisi alam. Yang pertama, waktu subuh. Pada waktu subuh, alam berada dalam spektrum warna biru muda yang bersesuaian dengan frekuensi tiroid ataupun kelenjar gondok. Pada waktu subuh, alam berada dalam spektrum warna biru muda yang bersesuaian dengan frekuensi tiroid
atau kelenjar gondok. Dalam ilmu fisiologi, tiroid mempunyai pengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh manusia. Warna biru muda juga mempunyai rahasia tersendiri berkaitan dengan rezeki dan cara berkomunikasi. Mereka yang masih tertidur nyenyak pada waktu subuh dapat menghadapi masalah rezeki dan komunikasi. Mengapa demikian? Karena tiroid tidak dapat menyerap tenaga biru muda di alam ketika roh dan jasad masih tertidur. Pada saat azan subuh berkumandang, tenaga alam ini berada pada tingkatan optimal. Tenaga inilah yang kemudian diserap oleh tubuh kita, terutama pada waktu ruku dan pada waktu sujud. Kedua, waktu zuhur. Alam berubah menguning dan ini berpengaruh kepada perut dan sistem pencernaan manusia secara keseluruhan. Warna ini juga punya pengaruh terhadap hati. Warna kuning ini mempunyai rahasia berkaitan dengan keceriaan seseorang. Mereka yang selalu ketinggalan atau melewatkan sholat zuhur berulang kali dapat menghadapi masalah dalam sistem pencernaan serta berkurang keceriaannya. 3. Waktu asar. Alam berubah lagi warnanya menjadi oranye. Hal ini berpengaruh cukup signifikan terhadap organ tubuh, yaitu prostat, rahim, ovarium atau indung telur, dan testis yang merupakan sistem reproduksi secara keseluruhan. Warna oranye di alam juga mempengaruhi kreativitas seseorang. Orang yang sering ketinggalan waktu asar dapat menurun daya kreativitasnya. Di samping itu, organ-organ reproduksi ini juga akan kehilangan tenaga positif dari warna alam tersebut. 4. Waktu maghrib. Warna alam kembali berubah menjadi merah. Sering pada waktu ini kita mendengar banyak nasihat orang tua agar tidak berada di luar rumah. Nasihat tersebut ada benarnya juga, karena pada saat maghrib tiba, spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis. Pada waktu ini, jin dan iblis amat bertenaga karena mereka ikut bergetar dengan warna alam. Mereka yang sedang dalam perjalanan sebaiknya berhenti sejenak dan mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu. Hal ini lebih baik dan lebih selamat karena pada waktu ini banyak gangguan atau terjadi tumpang tindih dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama atau hampir sama dan bisa menimbulkan fata morgana yang bisa mengganggu penglihatan kita. 5. Waktu Isya. Pada waktu ini warna alam berubah menjadi nila dan selanjutnya menjadi gelap. Waktu Isya mempunyai rahasia ketentraman dan kedamaian yang frekuensinya sesuai dengan sistem kontrol otak. Mereka yang sering ketinggalan Isya bisa sering merasa gelisah. Untuk itulah ketika alam mulai diselimuti kegelapan, kita dianjurkan untuk mengistirahatkan tubuh ini. Dengan tidur pada waktu itu, keadaan jiwa kita berada pada gelombang delta dengan frekuensi di bawah 4 Hz dan seluruh sistem tubuh memasuki waktu rehat. Selepas tengah malam, alam mulai bersinar kembali dengan warna-warna putih, merah jambu, dan warna ungu. Perubahan warna ini selaras dengan kelenjar pineal atau sebuah kelenjar endokrin pada otak, kelenjar pituitari, kelenjar talamus atau
Struktrum simetris garis tengah dalam otak yang berfungsinya mencakup sensasi penyampaian, rasa khusus dan sinyal motor ke korteks cerebral bersama dengan pengaturan kesadaran, tidur dan kewaspadaan. Dan hipotalamus, bagian otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang peka terhadap steroid, glukokortikoid, glukosa dan suhu. Maka sebaiknya kita bangun lagi pada waktu ini untuk mengerjakan sholat malam, yaitu sholat tahajud dan sholat-sholat yang lainnya. Umat Islam sepatutnya bersyukur karena telah dikaruniakan syariat sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jika dilaksanakan sesuai aturan, maka secara tak sadar kita telah menyerap tenaga alam ini. Inilah salah satu hakikat mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat kepada kita. Sholat di awal waktu insya Allah dapat membuat badan semakin sehat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.